Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Charles Mengaje dengan NIM 2014-2010-50 dari kelas A4 semester 3 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, dalam mata kuliah psikososial budaya dalam keperawatan kali ini saya akan membahas tentang konsep penerapan antropologi kesehatan respon nyeri atau sakit pada pasien. Untuk itu teman-teman, mari kita masuk pada materinya. Nah teman-teman, untuk itu kita mengetahui dulu apa itu antropologi kesehatan ya. Jadi antropologi kesehatan itu adalah disiplin yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosio budaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi antara keduanya di sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Nah, menurut Foster atau Anderson 1986. Nah, jadi menurut International Association for Study of Pain atau IASP, nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Nyeri dapat diekspresikan melalui menangis, pengutaran, isyarat berlaku. Oke teman-teman, kemudian berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi nyeri. Jadi apa saja sih? Jadi yang pertama itu ada usia. Nah, selain usia, yang kedua ada jenis kelamin, budaya, ansietas, pengalaman masa lalu dengan nyeri, efek placebo, dan ketujuh keluarga dan super sosial. Kemudian ke-8 pola coping. Nah, kalau selain ada faktor, ada juga klasifikasi nyeri. Jadi klasifikasi nyeri ada nyeri akut yang pertama. Menurut Berger 1992 menyatakan bahwa nyeri akut merupakan mekanisme pertahanan yang berlangsung kurang dari 6 bulan. Nah, secara fisiologis terjadi perubahan denyut jantung, frekuensi nafas, tekanan darah, aliran darah perifer, tegangan otot, keringat pada telapak tangan, dan perubahan ukuran pupil. Nah, kemudian yang kedua ada nyeri kronis. Nah, nyeri kronis adalah nyeri konstan atau intermittent yang menetap sepanjang satu periode waktu. Nyeri kronis dapat tidak mempunyai awitan yang ditetapkan dan sering sulit untuk diobati, karena biasanya nyeri ini tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan pada penyebabnya. Nah, nyeri kronis sering didefinisikan sebagai nyeri yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Nah teman-teman, jadi kita membahas asuhan keperawatan nyeri pada pasien. Nah, dari sini ada pengkajian. Jadi berdasarkan PQRST, P itu provoking. Jadi provoking, faktor yang mempengaruhi berat atau ringannya nyeri. Kemudian ada Q, quality. Nah, kualitas nyeri seperti tajam, tumpul, tersayat, atau tertusuk. Kemudian R, region, daerah perjalanan nyeri. Kemudian S, severity. Nah, parahnya nyeri, skala nyeri secara umum 0 sampai 10 skala. Nah, jadi di bagian 0, jadi skala 0 itu berarti tidak nyeri. Kemudian skala 1 sampai skala 3 nyeri ringan. Kemudian skala 4 sampai 7 nyeri sedang. Kemudian nyeri 8 sampai 10 adalah nyeri berat ya teman-teman. Nah, kemudian untuk time-nya atau T, time, waktu timbulnya nyeri, lumayan nyeri, atau frekuensi nyeri. Kemudian ada data subjektif. Nah, jadi pasien mengeluh nyeri, tidak bisa tidur karena nyeri, sering mengubah posisi dan menghindari tekanan nyeri. Data objektifnya, pasien terlihat meringis, pasien tampak memegangi area yang nyeri, suhu meningkat.
Nah, kemudian ada yang kedua, perencanaan. Jadi prioritas diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan. Nyeri akut atau kronis berhubungan dengan gangguan sirkulasi ditandai dengan sianosis, kulit pucat, kemudian berikut iritasi pada daerah ginjal ditandai dengan nyeri pada perut bagian bawah, kemudian eliminasi urin dengan sakit atau nyeri saat pengeluaran urin berencana keperawatan. Jadi tujuan rasa nyeri berkurang atau dapat menghilang. Kemudian kriteria SIL, pasien menunjukkan penurunan skala nyeri. Itulah rencana keperawatan ya teman-teman. Ada intervensi dan rasional. Nah, kita lihat dari intervensinya. Yang pertama, kita harus mengkaji faktor penyebab, kualitas, lokasi, frekuensi, dan skala nyeri. Kemudian yang kedua, monitor tanda-tanda vital, perhatikan takikardia, hipertensi, dan peningkatan pernafasan. Kemudian ajarkan teknik distraksi dan relaksasi. Kemudian keempat, beri posisi yang nyaman untuk pasien. Yang kelima, beri health education atau HE tentang nyeri. Kemudian yang keenam, kolaborasi dalam pemberian terapi analgesik seperti. Nah, kemudian kemudian di rasional. Yang pertama, menentukan sejauh mana nyeri yang dirasakan dan untuk memudahkan memberi intervensi selanjutnya dapat mengidentifikasi rasa sakit dan ketidaknyamanan, membantu pasien menjadi rileks, menurunkan rasa nyeri, serta mampu mengalihkan perhatian pasien dari nyeri yang dirasakan. Kemudian keempat, mengurangi rasa sakit, meningkatkan sirkulasi. Posisi semivolar dapat mengurangi tekanan dorsal. Kemudian kelima, pasien mengerti tentang nyeri yang dirasakan dan menghindari hal-hal yang dapat memperparah nyeri. Kemudian keenam, menekan susunan saraf pusat pada thalamus dan korteks cerebri sehingga dapat mengurangi rasa sakit atau nyeri. Nah, kemudian pelaksanaannya yang ketiga. Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan asuhan keperawatan yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan tindakan yang telah dibuat, di mana tindakan yang dilakukan mencakup tindakan mandiri dan kolaborasi. Kemudian keempat, evaluasi. Nah, penurunan skala nyeri, contohnya skala nyeri menurun dari 8 menjadi 5 dari 10 skala yang diberikan. Kemudian rasa nyaman dan dapat istirahat. Baik teman-teman, jadi itulah materi penerapan konsep antropologi kesehatan respon sakit atau nyeri pada pasien yang saya bahas. Untuk itu teman-teman tunggu apa lagi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Keperawatan. Terima kasih.